Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan sekalian, Bapak dan Ibu-ibu, insyaallah kita lanjutkan. Kali ini melanjutkan buku A'lamus Sunnah Al-Mansurah, panji-panji sunnah yang terbentang, atau judul lain buku ini 200 tanya jawab dalam masalah akidah. Terakhir kita masuk di pertanyaan nomor 10 ya, kalau tidak salah. Ma makna ikhlasun niyah. Jadi kita sudah bahas pertanyaan-pertanyaan apa ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wa jalla. Apa ciri seorang hamba itu cinta kepada Allah SWT? Cirinya adalah dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bimada arafal ibad ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Kalau memang dia mau mencintai apa yang Allah cintai, ya, maka yang jadi pertanyaan, dari mana dia tahu bahwa sesuatu itu dicintai oleh Allah atau tidak? Ya, dari mana dia mendapat petunjuk bahwa sesuatu itu dicintai oleh Allah atau tidak? Maka jawabannya arafuhu bi irsalillahi ta'ala ar-rusul wa inzalihil kutub. Dia bisa mengetahuinya melalui para rasul yang diutus oleh Allah SWT dan melalui kitabullah, melalui Al-Qur'an. Ya, melalui Al-Qur'an. Allah SWT mengatakan tentang para rasul dalam surah An-Nisa ayat 165 di sini. Rusulan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rusulan mubasysyirina wa mundhirin. Para rasul, yang tugas para rasul itu kalau mau didetailkan itu dua, mubasyyirin dan wa mundhirin. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ya, jadi ini tugas para rasul kalau mau dibagi itu dua, mubasyir dan mundhir. Ya, maka para penerus rasul pun tugasnya ini, mubasyir dan mundhir. Ya, memberi kabar gembira dan sekaligus memberi peringatan. Ya. Dan ini dua-duanya. Ya. Jangan kabar gembira terus tapi lupa mengingatkan. Sebaliknya, jangan juga mengingatkan terus lupa memberi kabar gembira. Ya. Dengan mubasyir, orang-orang menjadi raja, penuh rasa harap kepada Allah SWT. Dengan muntir, orang-orang menjadi khauf, muncul rasa khaufnya, sehingga diharapkan bisa seimbang antara raja dan khauf. Rasa harap dan rasa takut kepada Allah SWT-nya bisa seimbang. Ya, dalam ayat ini rusulan mubasyirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Ya, agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia, ya, di hadapan Allah SWT setelah dikirimnya para rasul. Jadi manusia tidak bisa bilang bahwasanya mereka belum dikirim rasul kepada mereka, ya. Tidak, artinya mereka tidak bisa bilang bahwa mereka tidak tahu, ya, karena Allah telah mengirim rasul yang merupakan hujah bagi mereka. Ya. Ibu hafal surah Mulk? Anaknya hafal ya? Ibunya hafal, alhamdulillah. Ya, di situ dikabarkan di surah Mulk diantaranya, ini tambahan dari bukunya, dikabarkan ketika ahli neraka itu masuk ke neraka, para malaikat bertanya apa? Ya, para malaikat bertanya, alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Ya. Bukankah sudah ada peringatan? Pemberi peringat datang kepadamu? Atau mereka bertanya, apa sudah ada pemberi peringat datang kepada kalian? Dan ahli neraka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun. Ya, telah datang nadhir, pemberi peringatan kepada kami, tetapi apa? Fakadzabna, tetapi kami dustakan mereka. Ini kesalahan mereka, kesalahan ahli neraka. Ya, kesalahan ahli neraka, Rasul datang kepada mereka tapi didustakan. Ya, sehingga mereka pun mengatakan wa qalu, dan lanjutannya, lau kunna nasma'u au na'kilu, seandainya kami mendengarkan dan seandainya kami memikirkan dengan baik, berakal, ya,
As-Sa'di rahimahullah mengatakan akal itu secara bahasa akar katanya aqala. Aqala itu mengikat. Jadi orang yang berakal itu orang yang mengikat apa yang baik baginya dan dia melepaskan apa yang buruk baginya. Sehingga ketika mengatakan orang yang hanya memberi peringatan kepada orang lain tetapi tidak memanfaatkan untuk dirinya, itu dikatakan afala ta'qilun, apa tidak berakal. Ya, dalam surah Al-Baqarah itu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apa kamu ingatkan manusia tentang kebaikan tapi kamu lupa dirimu sendiri? Allah mengatakannya afala ta'qilun. Tidakkah kamu berakal? Berakal artinya kalau dia punya akal harusnya dia mengikat apa yang baik buat dia dan melepas atau berlepas diri dari apa yang buruk. Ya, jadi ini penyesalan ahli neraka. Ya, kembali para rasul dan kitab Al-Qur'an adalah wasilah kita untuk bisa mengetahui mana yang Allah cintai dan mana yang Allah benci. Ya, sehingga kembali ini kita juga sampaikan sebelumnya. Ya, wasilah artinya sarana, sarana. Ya, kita jadi sekarang mari kita posisikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengejar cinta Allah SWT. Kita ingin melakukan apa yang dicintai oleh Allah SWT dan kita tidak ingin terjatuh ke dalam apa yang dibenci oleh Allah SWT. Ya, ini awalnya kita ingin seperti ini. Ya, nah untuk itu maka kita mencari apa yang dicintai oleh Allah melalui para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, dan juga melalui Al-Quran. Ya, sehingga kita kenal ayat imtihan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kamu cinta kepada Allah SWT, maka ikuti aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti, maka yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun. Kembali, kalau dilihat dari sini sebenarnya jelas ya, kita semua pencari cinta Allah SWT dan kita semua sedang berlomba untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ihrisu, bersemangatlah untuk mencari cinta Allah SWT. Bersemangatlah mencari signal-signal dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan kepada kita ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khair, itu lalu kemarin kita juga belajar tentang kam syurutul ibadah. Berapa syarat ibadah? Ada berapa? Ada 2 ya. Yang sering dibahas para ulama kita ada 2, tapi dalam buku ini beliau menambahkan 1, yaitu sidqul azimah. Kuatnya azimah, kuatnya tekad. Menurut beliau ini adalah syarat adanya ibadah. Ya, syarat adanya ibadah. Dalam istilah beliau, syurut fi wujudiha, syarat adanya ibadah. Ya, karena kita bisa bilang ikhlas dan sesuai syariat, tapi kalau ibadahnya nggak ada, nggak bisa bahas itu. Harus ada dulu ibadahnya. Ya, artinya dia beribadah perlu punya kemauan untuk beribadah. Jadi beliau bahas tentang sidqul azimah. Ya, tekad yang kuat. Ini sudah kita bahas ya, tekad yang kuat. Jadi kemudian syarat diterimanya yaitu ikhlas dan muwafaqatus syariah, sesuai dengan syariat. Syariat yaitu ajaran Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terakhir sampai situ. Ya. Jadi syarat diterimanya amal itu apa? Ikhlas dan sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ikhlas dan harus sesuai syariat. Ya, ada 2. Makanya Umar radhiyallahu anhu ketika melihat rahib Yahudi menangis. Iya, betul. Kenapa? Gimana? Jadi penulis buku ini menambahkan tekad yang syarat yang ke-0 ya, boleh dibilang gitu. Jadi untuk adanya
amal itu sendiri, seseorang itu perlu punya tekad, azimah yang kuat. Apa itu azimah yang kuat? Beliau mengatakan tarkut takasuli wat tawani. Ini satu. Meninggalkan rasa malas dan angan-angan kosong. Wa badlul juhdi, dan mengerahkan ke kesungguhan. Jadi dua yang perlu. Ya, sekarang banyak sekali amal-amal Islam yang hanya ada dalam buku-buku tafsir, hanya ada dalam buku-buku hadis, tapi tidak ada amalnya dalam kehidupan nyata. Sehingga ketika ada orang yang mengamalkan, orang lain heran, oh, kok Islam begini ya? Ya, karena memang sudah terlalu lama amal tersebut tidak diamalkan, ya, tidak dijalankan. Kenapa? Badlul juhdi, mengerahkan kejuhudan atau kesungguhan. Jihad itu secara literally, secara maknanya adalah ada kesungguhan di situ. Jadi kalau dengar jihad, ada makna kesungguhan, ada makna pengorbanan di situ. Jihad. Ya. Kalau orang Sunda bilang, dulu kita jihad ya, sekarang kita bukan jihad. Kalau menurut orang Sunda, ngaji poe Ahad, ngaji di hari Ahad. Sebagian orang Bandung menamakan. Teman-teman Persis di Bandung punya pengajian namanya jihad, ngaji hari Ahad. Alhamdulillah. Khair. Sudah ya. Sekarang masuk ke ikhlas, sudah dibahas juga pekan lalu. Kalau mau mengulang, rekamannya ada di channelnya Masjid Asakusa. Tafadhol. Sekarang ke-11, pertanyaan ke-11, kan tadi ada sesuai dengan syariat ya, syaratnya. Maka pertanyaan ke-11 adalah ma huwa syar'ul ladzi amara Allah taala alla yudanu illa bihi. Syariat apa yang Allah perintahkan untuk kita ikuti? Kan tadi kita bilang harus sesuai syariat. Nah, syariatnya yang mana? Pertanyaan nomor 11. Jawabannya adalah hiya al-hanifiyatu millatu Ibrahim alaihi salam. Yaitu agama Hanifiyah, agamanya Ibrahim alaihissalam, yaitu Islam itu sendiri. Ya, yaitu Islam yang kita kenal sekarang, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam hingga nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan di sini innad dina indallahi al-Islam. Ya, bahwasanya ad-din, agama atau penghambaan di sisi Allah SWT hanyalah al-Islam, yaitu al-Islam. Ya. Dalam surah apa itu? Ali Imran ayat 19. 19 ya. Ali Imran ayat 19. Allah juga berfirman, afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah selain agama Allah yang engkau cari, yang mereka cari? Yabghuna. Walahu, padahal kepada Allah lah aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Padahal kepada Allah lah berserah diri semua yang ada di langit dan di bumi. Tau'an, baik karena ketaatan ataupun karha, karena terpaksa. Nanti siapa yang menang berarti? Ya, tanpa ketaatan. Dapat bintang. Menang. Ya, artinya Allah di sini mengarahkan apa ghairu dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Artinya harusnya yang kita cari adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lainnya yang tadi ayat 83, dalam ayat lainnya Allah SWT mengatakan ayat 85-nya dari ayat tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dina, karena barang siapa yang mencari selain Islam, al-Islam, dinan, sebagai agama, sebagai cara dia menyembah Allah SWT, falay yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima darinya. Ya, barang siapa yang mencari cara selain dengan cara Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari akhirat
dia termasuk orang-orang yang khasirin, orang-orang yang merugi. Ya, artinya ini terkait syarat tadi harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, tidak bisa bikin syariat sendiri, bikin ibadah sendiri. Itulah Islam, harus sesuai dengan Islam. Karena kalau tidak sesuai dengan agama Islam, ya, dia ganti dengan agama lain, maka fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin 3 ayat itu yang bisa dihafal dengan baik, ya. Inna dina indallahil Islam, bosnya Islam, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah al-Islam, hanyalah Islam ini. Ya. Dan ayat ke-85-nya tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai dinan, sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima darinya. Ali Imran. Jadi yang pertama ayat 19, terus ayat 83, terus ayat 85. 19, 83, 85. Yang 83 yang tadi, apa ghaira dinillahi yabghun? Apakah mereka mencari agama selain agamanya Allah? Padahal semua itu berserah diri kepada Allah SWT, baik yang taat maupun yang tidak taat. Tidak taat artinya dia ikut agama Allah sebenarnya, ya. Artinya mereka semua kan turut kepada takdir Allah SWT semuanya. Sebenarnya kita bahas tentang hamba, ya. Ada hamba yang khusus, ada hamba yang umum. Hamba umum artinya semua ini hamba. Bahkan Fir'aun itu adalah hamba Allah. Tetap berada dalam dalam takdir Allah SWT. Meskipun amal jeleknya tentu dikembalikan kepada Fir'aun, ya, karena Fir'aun punya pilihan untuk melaksanakan baik atau jelek. Ya, ini Islam. Pertanyaan selanjutnya nanti yang kita pilih, kita loncat langsung kepada makna Islam itu sendiri. Kan tadi inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ya. Apa itu agama Islam? Apa itu makna al-Islam? Jadi al-Islam kalau mau ditulis, ibu-ibu ada bukunya? Bagus ditulis, ya. Maksudnya buku cetaknya. Kalau di sekolah. Buku aslinya enggak ada, ya. Jadi al-Islam itu, ini pertanyaan selanjutnya sekarang. Tadi kan sudah pertanyaannya, ya. Jadi syarat yang harus itu adalah Islam. Sekarang Islamnya itu sendiri apa sih? Apa makna Islam? Al-Islam itu kalau mau ditulis ada 3 poin. Para ulama menerangkan, yaitu al-istislamu bitauhid. Ini poin-poin definisi Islam itu. Pertama, al-istislamu bitauhid, dia berserah diri kepada Allah SWT dengan mentauhidkan Allah. Ini 1 poin. Yang kedua, kalau jelek maaf, ya. Ya memang begitu tulisan. Al-inqiyadu lahu bi at-ta'ah. Al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, taat kepada Allah dengan tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Bitauhid. Ya.
Ini jadi an sendiri agama dengan mentauhidkan. al-Islamu huwa, ini definisi para ulama. Biasanya kalau di para ulama definisikan apa itu Islam? Al-Islamu huwa satu istislamu lillahi bitauhid. Afwan ya, ada yang kelewat. Di sini ada lillah. Al-istislamu lillahi, berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkannya. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah bitta'ah, dengan ketaatan. Yang ketiga, dan cuma 3 ya, alhamdulillah, wal khulusu, yes, nama Bisa-bisa kita nggak baca sama ini sama muridnya, sama mahasiswa. wal khulusu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan. Ya, istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal khulusu minasyirki. Masalah syirik kan mesti mengatakan Khulus, khulus itu berlepas diri ya. Al inqiyadu lahu bit ta'ati, wal khulusu minash syirki, al istislamu bit tauhidi. Khulus, kha lam waw sad, wal khulusu bisa nulis itu Pak ya? Alhamdulillah baru ingat. Berlepas diri dari kesyirikan. Ya, jadi kalau sekarang menjelaskan Islam secara sederhana, Islam itu ada 3 poin bisa diterangkan. Pertama, Islam itu harus bertauhid, berserah diri kepada Allah SWT dengan mentauhidkan Allah SWT. Tauhid itu artinya mengesakan atau mengesakan, kata gurunya, menunggalkan, dari kata wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan, membuat satu yang asalnya banyak dijadikan satu, itu tauhid. Nanti insya Allah akan dibahas juga ya. Jadi Islam ini definisi para ulama. Nanti yang kedua, definisi secara detail, yaitu dengan menyebutkan rukun Islam. Karena Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ma huwal Islam, beliau tidak menjawabnya ini ya. Ini adalah istilahnya kesimpulannya para ulama.
Kesimpulan para ulama bahwa Islam itu istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tapi tidak hanya berserah diri, tapi dia harus taat juga. Terikat, inqiyad itu tunduk atau terikat kepada Allah dengan mentaatinya. Dan khulusu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Kalau baca buku para ulama, insyaallah kurang lebih seperti ini ya definisinya Islam. Sudah nulisnya? Sudah ya. Jadi ini definisi Islam. Jadi kalau poin-poinnya ada tauhid, ada ketaatan, dan ada berlepas diri dari kesyirikan. Jadi harus berlepas diri dari kesyirikan. Dia tidak bisa saya menyembah Allah, iya, tapi tidak cukup menyembah Allah. Anda harus juga berlepas diri dari yang lainnya. Ya, harus berlepas diri dari yang lainnya. Tidak bisa menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Menyembah Allah tetapi ya malam Kamis misalnya dia ngukus itu apa ya, sesajen, semacam sesajen ya. Dan itu masih terjadi ya di masyarakat modern. Karena dia pengen bisnisnya lancar, maka dia masak sesuatu yang khusus untuk sesuatu tersebut, sesuatu yang dia yakini bisa melancarkan rezekinya. Pada saat itu dia telah menghamba kepada sesuatu tersebut. Boleh. Ini kan syirik gitu ya. Ya. Kayaknya banyak sekali ya kita mendengar apa sih orang menerangkan syirik itu apa. Salah satunya adalah yaitu seperti halnya mempercayai ramalan cuaca gitu. Ramalan cuaca kan ada dua hal ya, katanya kalau misalkan itu didasarkan oleh ilmu kan sebenarnya itu nggak apa-apa. Tapi terus kalau misalkan kita yakin gitu kalau ngelihat mendung itu pasti nanti akan hujan gitu, nah kita bilang seolah-olah pasti gitu ya. Ya. Nah terus katanya itu termasuk juga salah satu ini bentuk syirik kecil, apa betul itu? Pernah nggak mendengar itu? Khair. Wallahu alam. Tapi insyaallah kalau hanya mengira, tapi tentu dia tidak meyakini ya. Dia hanya menduga dan dia bersiap-siap, itu tidak masalah. Bahkan kan dalam fikih kalau sudah misalnya langit mendung, imam itu boleh menjamak sholat. Dan bahkan boleh tidak sholat berjamaah. Tapi kan Padahal baru mendung. tipis ya antara meyakini dengan sekedar menerka gitu, itu tipis sekali kan ya. Kan seperti halnya kalau menerka kayaknya akan hujan, terus dengan dia membawa payung yakin kan mungkin dia bahwa itu akan hujan gitu kan, tipis sekali kan bedanya gitu. Ya. Hai. Enggak, ini kemana? Ya. Ya mungkin memang perlu hati-hati ya untuk tidak meyakini bahwa Siap-siap boleh. siap-siap boleh. Tapi kadang terlintas, oh iya nanti juga hujan. Ya, insya Allah enggak apa-apa ya. Intinya kepada ini, meyakini bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah SWT. Maka apa yang dikatakan oleh Yahoo Weather itu hanya perakiraan. Ya, hanya perakiraan saja. Ya. Tanpa meyakini bahwa Pak Yahoo itu tahu hal yang gaib. Ya. Termasuk juga USG ya. Termasuk USG. Banyak yang menanyakan karena dalam surah Luqman itu kan Allah mengetahui apa yang ada di dalam janin. Kita ditanyakan oleh salah seorang ustadz, pertama bahwa yang ada di janin itu kan tidak hanya kelamin saja, Allah tahu semuanya, nasibnya apanya. Jadi kelamin itu hanya satu bagian kecil saja, dan itu pun masih sering terjadi kesalahan. Itu pun masih sering terjadi kesalahan. Jadi tetap
Pak dokter itu belum tahu banyak sebenarnya tentang si janin. Apalagi kalau bicara misalnya setelah lahir apakah akan meninggal setelah berapa hari, Pak dokter nggak bisa tahu secara pasti. Ya, jadi kembali intinya salah satu cabang dari tauhid yaitu meyakini bahwasanya alimul ghaib, yang mengetahui hal yang gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun tidak tahu yang gaib. Ya. Beliau tidak tahu yang gaib. Nabi kita SAW tidak pun memiliki ilmu tentang hal-hal yang gaib. Ya. Khair, demikian. Sudah ya. Jadi kalau menerangkan Islam poin-poinnya tauhid, yaitu mengesahkan Allah SWT, ya. Taat, ada ketaatan dan ada terbebas dari syirik. Syirik ini ya tadi. Syirik ini menyekutukan ya. Kalau tadi yang ditanyakan berarti menyekutukan Allah dari sisi memasukkan orang lain yang tidak tahu hal yang gaib kepada posisi itu. Padahal itu hanya posisi Allah SWT. Gitu ya. Kenapa dia masuk syirik di situ dalam konteks itu? Khair. Ini Islam secara definisi yang diterangkan oleh para ulama kita. Terkait definisi ini beliau pun menukilkan beberapa ayat, diantaranya dalam surah An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Barang An-Nisa 125 ya. "Wa man ahsanu dinan," siapa yang lebih baik agamanya dari orang yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya sekedar berserah diri ya. Sebagian orang mengatakan yang penting Islam itu berserah diri kepada Tuhan. Tapi berserah dirinya harus bertauhid. Tidak boleh dia berserah diri dengan ngasal-ngasal saja. Khair. Ada beberapa ayat tapi kita cukupkan ayat itu saja dulu, enggak apa. Kemudian jadi beliau kan bagi tingkatan agama Islam itu kadang disebut iman, kadang disebut ihsan, dan ini saling bertukar ya. Beliau bertanya lagi di sini, pertanyaan nomor 14, mad dalilu ala syumulihid din kulluhu indal itlaq. Apa dalilnya Islam itu mewakili agama ini secara umum? Ketika disebutkan Islam saja. Ya, ketika disebutkan Islam saja. Jadi al-Islam itu mewakili agama ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia dipanggil Islam dalam banyak tempat. Misalnya beliau mengatakan di hadis di ayat Quran tadi ya, inna dina indallahi al-Islam. Al-Islam di situ adalah yang ini. Ya, al-Islam yang ini. Itu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis Nabi kita Muhammad mengatakan, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Sering dengar hadis ini ya? Ibu-ibu sering dengar? Ya, bada al-Islamu ghariban. Islam awalnya asing. Ya. Kalau mau ditulis jadi ya. Bada al-Islamu ghariban. Di sini ada ya. Bada'al Islamu ghariban. Islam ini sebagai subjek ya. Jadi terjemahnya Islam mulai dalam keadaan asing. Maka inilah Islam itu. Lanjutannya wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan akan kembali asing sebagaimana di awalnya dulu. Ghariban.
kama bada sebagaimana di awal. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Maka lanjutannya apa? Ada yang hafal? Fatuba lil ghuraba. Maka berilah kabar gembira kepada orang yang dianggap aneh, asing. Meskipun asing tidak otomatis bagus ya. Jadi tujuan kita bukan menjadi asing, tapi tujuan kita adalah komitmen dengan Islam, bahwa suatu saat dianggap asing, ya begitulah. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Lanjutannya fatuba lil ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi sahihkan oleh Imam Muslim. Apa ya? Banyak nulis Arab. Atau ditulis Latin ini? Tulis romanjinya. Tulis Arabnya nggak apa? Nggak jelek seperti saya juga nggak apa? Ya, fatuba lil ghuraba. Khair. Tapi maksud beliau menyampaikan hadis ini adalah bahwa Islam, kata-kata Islam itu mewakili agama ini secara umum ya. Kata-kata Islam. Khair. Dalam hadis lain yang beliau sampaikan sini, afdalul Islam imanun billah. Islam yang paling baik adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khair. Tapi intinya bahwa Islam mewakili agama ini secara keseluruhan. Padahal ya sebagaimana ditanya kepada malaikat Jibril bertanya, itu kan tingkatannya Islam, iman dan ihsan. Masing-masing itu adalah agama Islam itu sendiri. Jadi bisa mewakili. Pertanyaan selanjutnya, Rasulullah SAW ketika mendefinisikan Islam itu detail dengan mengatakan Islam adalah rukun Islam ya. Jadi menjelaskan Islam bisa dari sini dengan definisi ini. Islam itu apa? Maka kita jelaskan. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Mungkin orangnya bertanya nanti, tauhid itu apa? Tapi nanti kita bahas. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Taat kepada Allah dengan terikat kepada Allah dengan mentaatinya. Wal khulusu minasyirki, dan terbebas dari kesyirikan. Ya, nanti kita pelajari bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat cinta yang paling tinggi. Jadi ibu-ibu kalau suaminya bilang saya cinta kamu, bilang enggak cukup gitu. Kasihan ya. Karena yang paling tinggi itu adalah seperti kalimat syahadat. Jadi dalam surah Al-Fatihah kan kita mengatakan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Itu dalam bentukan bahasa Arab maknanya hanya kepadamu lah saya menyembah. Tapi kalau kita bilang kepadamu lah saya menyembah itu enggak cukup. Harus pakai hanya, karena kepadamu saya menyembah nanti dan kepada fulan juga saya menyembah, kepada fulan juga saya menyembah, maka itu sudah syirik. Ya, jadi kalau nanti Pak Dani nanti ngomongnya pakai hanya. Ya, jadi syahadat atau ungkapan dalam surah Al-Fatihah itu ungkapan yang paling besar. Jadi ya tentang Al-Fatihah supaya kalau kita bacanya lebih mantap. Dalam bahasa Arab bentukan standarnya itu begini, na'budu
iyyaka. Na'budu iyyaka. Ini bentukan dasarnya. Tapi lalu dibalik. Dengan membalik inilah muncul kata hanya. Na'budu iyyaka. Saya menyembah kepadamu. Ini tidak ada hanya. Tapi kalau ininya didepankan, istilah orang-orang pesantren adalah ininya, mubtada'nya dikebelakangkan. Mubtada' muakhkhar. Maka sering dengar? Mubtada'nya diakhirkan, maka maknanya berarti khusus, hanya. Ya. Khair. Jadi bacanya iyyaka na'budu. Itu ada betul-betul mengkhususkan Allah SWT. Khair, kembali. Jadi agama Islam juga didefinisikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya oleh Jibril dengan mengatakan al-islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Islam itu adalah syahadat. Islam itu wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Islam itu wa tu'tiyaz zakah, memberikan zakat. Wa tasuma ramadan, saum di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi rukun Islam. Ya, dialah yang kita kenal dengan nama rukun Islam. Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis lain, buniyal islamu ala khamsin. Kemudian beliau menunjukkan rukun Islam. Jadi kembali, kalau bertanya apa itu Islam, bisa dengan definisi ini atau dengan rukun Islam, ya. Rukun Islam ada berapa? 5, ya. Syahadat, salat, zakat, saum, haji. Saum dan haji dalam beberapa hadis dibalik urutannya, tapi tidak masalah. Dan ini mungkin semoga kita lebih tinggi dari anak SD yang sekedar menyebutkan hanya ada 5, ya. Tapi betul-betul faham bahwa agama Islam itu dibangun oleh 5 ini. Jadi kalau 5 ininya tidak kuat, maka Islam kita tidak kuat, ya. Ya, kelebihannya ini boleh, ya, memaknai. Paham, ya? Jadi Islam juga terkadang didefinisikan dengan rukun Islam. Bahkan ini langsung dari hadis, ya. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Jibril, beliau mengatakan Islam adalah al-islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, syahadat, salat, zakat, saum dan haji. Maka beliau mulai sekarang terangkan tentang syahadatnya. Faham, ya? Sekarang beliau mau masuk ke rukun Islam mulai dari syahadat. Tadi 15, sekarang mau pertanyaan ke-16. Pertanyaan yang ke-16 itu ma mahallus syahadataini minad-din. Apa posisi syahadat dalam agama ini? Apa posisi syahadat dalam agama ini? Jawabannya la yadkhulul abdu fid din illa bihima. Seorang hamba tidak bisa menjadi masuk dalam agama ini kecuali dengan syahadat. Seperti itulah posisinya. Jadi dia betul-betul gerbang masuk. Tanpa itu dia tidak bisa menjadi bagian dari agama Islam. Dia tidak bisa menjadi muslim. Beliau berdalil diantaranya dengan surah dalam surah An-Nur, juga surah Hujurat. Surah An-Nur ayat 62, surah Hujurat ayat 15. Bunyinya sama, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman itu, atau terjemahnya, orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang amanu billahi wa rasulih. An-Nur 62, Hujurat 15. Innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan
Rasulnya. Ya, jadi syahadat adalah pintu masuk seseorang kepada din atau kepada agama Islam ini. Ya, kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasul. Ya, kita langsung ke pertanyaan ma makna syahadat alla ilaha illallah. Kenapa? Ya? Jadi maknanya. Iya. Kalau tadi posisinya artinya seperti apa sih keutamaannya? Ternyata syahadat itu sangat penting. Karena tidaklah seseorang itu masuk kepada agama ini kecuali dia telah bersyahadat, telah bersaksi mengucapkan kalimat syahadat. Tentang syahadat itu, pertanyaan selanjutnya ini aja dulu ya. Ma dalilu syahadah alla ilaha illallah. Apa dalilnya kalimat syahadat la ilaha illallah itu? Ya, pertanyaan selanjutnya itu, apa dalilnya? Belum ke maknanya. Maknanya setelah ini. Apa dalilnya? Maka beliau mengatakan, misalnya di surah Ali Imran ayat ke 18. Tadi ketemu juga. Tadi ayat 19 tadi ya. Sekarang 18. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Allah SWT. Wal malaikatu wa ulul ilmi, malaikat dan orang-orang yang berilmu, qaiman bil qisti, mempersaksikan hal tersebut ya. Bil qis, mempersaksikan keadilan. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Allah, yaitu al-aziz dan al-hakim. Allah itu al-aziz, tapi juga Allah itu al-hakim. Allah itu al-aziz dan al-hakim. Ya. Allah itu Al-Aziz dan Al-Hakim. Mungkin satu ayat pun enggak apa ya. Jadi di sini Allah mengatakan la ilaha illa huwa Al-Aziz Al-Hakim. Tidak ada ilah kecuali Allah SWT. Dialah yang menamakan dirinya Al-Aziz dan bersifat dengan sifat ini Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz yang maha kuasa, tapi juga Al-Hakim, maha hikmah. Dan dua nama ini sebagai tambahan kan sekalian, dari sisi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Al-Aziz, maha berkuasa. Dan ini yang perlu untuk kita kembali fahamkan, kuatkan kepada diri kita. Allah itu Al-Aziz, artinya Allah itu bisa mengerjakan apapun yang kita inginkan. Maksudnya bisa memberikan apapun yang kita minta. Kadang sisi ini kita lupa ya. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada hal yang mendesak kita, ada yang kita inginkan, kita lupa bahwasanya Allah itu Al-Aziz. Artinya seharusnya kita bisa merasa tenang dengan berdoa kepada Allah SWT, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam berbagai hal sebaiknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengandalkan kemampuan kita saja. Karena Allah Al-Aziz. Al-Aziz itu betul-betul maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, maha berkuasa atas segala sesuatu. Bisa. Mau anaknya hafal Quran? Minta kepada Al-Aziz. Ya. Mau suaminya hafal Quran?
minta kepada Al-Aziz. Atau sendirinya mau hafal Quran, minta kepada Al-Aziz. Mau cinta kepada Al-Quran, minta kepada Al-Aziz. Ya. Dan sisi yang kedua, yang ini penting, selain Al-Aziz, Allah juga menyebutkan beliau, Allah SWT adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Artinya, terkadang sesuatu yang kita anggap baik itu tidak baik menurut Allah SWT, dan Allah Maha Alim dan Maha Hakim. Maka sisi itu tidak membuat kita putus asa atas doa-doa kita, ya, yang belum terkabulkan, karena kita yakin Allah bisa sih, tapi Allah tahu ya, ternyata belum pas buat saya. Kalau saya itu apa misalnya? Kalau saya itu apa ya, Pak? Punya uang banyak sekali misalnya. Kalau saya jadi jutawan saat ini mungkin belum pas. Besok kali ya. Jadi tetap berdoa lagi kepada Allah SWT. Ya, jadi dua hal ini sepasang sering disebutkan, Al-Aziz dan Al-Hakim. Al-Aziz dan Al-Hakim. Ya, itu tambahan. Khair. Itu tentang di antara dalil la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang tanya, kata siapa la ilaha illallah? Kata Allah di surah Al-Imran ayat 18. Dan ayat ini pun menunjukkan keutamaan ahlul ilmi, ya. Karena kesaksian mereka disamakan dengan kesaksian para malaikat. Faham ya? Dalam ayat ini kan disebutkan wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi kesaksian ulul ilmi, orang yang berilmu itu bukan disejajarkan, tapi dideretkan di apa tuh, Pak? Kan disebutkan kesaksian Allah, kesaksian malaikat, dan kesaksian orang-orang berilmu. Itu sudah cukup. Ya. Jadi misalnya tentang hebatnya sebuah alat itu dipersaksikan oleh Pak Dani, misalnya muridnya Pak Dani, tentu buat muridnya Pak Dani itu sebuah kehormatan, ya, karena murid kok mempersaksikan bareng dengan dosennya misalnya. Di sini hamba kita kesaksiannya dideretkan dengan Allah dan para malaikat. Itulah orang-orang ahlul ilmi, ulul ilmi, di antara keutamaannya. Ulul ilmi, ya. Ya. Ulu itu artinya orang yang memiliki, ya. Khair. Pertanyaan selanjutnya, ma makna syahadah? Nah, ini makna syahadat. Maknanya adalah nafyu istihqaqil ibadah. Makna syahadat adalah, ditulis Arabnya lagi. Ini udah ya? Udah. Adalah nafyu itu menafikan, meniadakan istihqaqi al-ibadati, hak, ya, meniadakan hak ibadah dari kulli ma siwa Allah, menafikan, meniadakan hak ibadah dari semua selain Allah. Ya. Nafyu istihqaqil ibadah an kulli ma siwa Allahi. Dan ini
Ini makna bagian pertama, yaitu la ilaha. Menafikan hak ibadah dari semua selain Allah SWT. La ilaha. Ini ilaha artinya betul-betul semua ya. La ilaha. La ilaha. Kita berdoa la haula wala quwwata. Bentuknya sama. Betul-betul tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Betul-betul tidak ada. Jadi ini maknanya itu betul-betul tidak ada. semua. Sama sekali tidak ada ilah. Ya. An. Dari. Kalam. Dari kulli semua, ma siwallah, selain Allah. Siwallah itu selain Allah, ma siwallah. Itu kasar apa yang di atas itu bukan kasar yang di bawah. Ya. Oh iya, ini. Tipenya ada dua yang nulis itu. Oh iya. Ininya di bawah tasdid ya. Tulisan. Yang keduanya wa isbatuha lillahi wahdah. Singkatnya begitu ya. Dan menetapkannya kepada Allah saja. Kan jadi hak ibadah itu yang ini nih. Menafikan hak ini dari semua selain Allah, itu la ilaha illallah, kecuali Allah. Nggak ngerti, Ya. tolong dijelaskan lebih. Jadi sebenarnya kalimatnya panjang ya. Makna ibadah itu adalah meniadakan hak ibadah dari selain Allah, semua selain Allah, dan menetapkannya hanya kepada Allah. Ya. Hak ibadah dari semua. Jadi hak ibadah itu hanya khusus bagi Allah SWT. Yang kedua ini hampir memperkuat dulu. Jadi seperti dikosongkan dulu, baru didatangkan selain Allah. Ilah itu hanya Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ya, paham ya? Jadi maknanya nafyu istiqaq al-ibadah an kulli ma siwa Allah wa itsbatuha lillahi wahdah. Beliau menyampaikan dalilnya, diantaranya bisa ditulis surah Hajj ayat 62 tentang
Al-Hajj surah ke-22 ayat 62. Ya. Jadi nafyu istihqaqil ibadah an kulli ma siwallahi wa itsbatuha lillahi wahda. Menafikan hak ibadah dari semua selain Allah SWT dan menetapkannya hanya kepada Allah. Paham ya? Jadi la ilaha, kita menafikan makna ilah, hak ilah. Hak untuk menjadi ilah. Ilah itu sesuatu yang disembah dari semua selain Allah SWT dan menetapkannya hanya kepada Allah SWT. La ilaha illallah. Sehingga betul-betul tidak ada yang lainnya. Seperti tadi kita sebutkan, khulusu minasyirki. Sudah? Ya. Terakhir mungkin yang tadi surah Al-Hajj 62 ya. Allah mengatakan dzalika bi annallaha huwal haq. Demikianlah bahwasanya Allah itu adalah yang al-haq, yang benar. Wa annama yad'una min duni, dan apa-apa yang diseru diibadahi selain Allah SWT huwal batil, itu semua batil. Jadi yang benar itu hanyalah Allah SWT. Yang disembah banyak, tetapi semua itu batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah SWT Maha tinggi dan Maha besar. Ya, sampai situ ya. Khair. Sudah dicatat? Sudah dicatat ya? Tentang makna syahadat. Tentu silakan ibu-ibu bisa juga, bapak-bapak bisa cari tulisan para ulama kita banyak tentang makna syahadat ya. Selanjutnya insyaallah di pertemuan ini kita lanjutkan dengan syarat syahadat itu sendiri. Jadi ternyata ada syarat-syaratnya yang dibahas oleh para ulama kita dalam buku mereka. Ya tidak hanya sekedar melafalkan ya.